Alasan kenapa orang Indonesia gengsi pakai barang lokal. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Boza Konveksi. Hari ini kita akan membahas mengapa sih orang Indonesia itu susah percaya dengan produk lokal. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang mengapa sih orang Indonesia itu susah percaya sama produk kita sendiri? Di video kali ini kita akan menjawab semua pertanyaan itu. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video baru dari kami. Soal gaya hidup saat ini agaknya semakin beragam saja. Berkat munculnya tren media sosial atau medsos yang kian marak membuat masyarakat sangat memperhatikan penampilan dan kebiasaannya. Contoh gampangnya, barang-barang yang dipakai sebisa mungkin bermerek. Ya, syukur-syukur kalau bisa menggunakan barang dari merek asing yang harganya di luar nalar, kita yang cuma remah-remah rengginang ini. Gak salah memang kalau beli barang impor, terutama jika memang mampu membelinya, toh pada dasarnya itu merupakan hak tiap orang. Tapi kalau dipikir-pikir, kadang kita menggunakan barang luar hanya karena sekedar gengsi. Kecintaan terhadap produk lokal masih minim. Berikut alasan kenapa orang Indonesia gengsi pakai barang lokal. Yang pertama, stereotip masyarakat yang masih percaya kalau negara luar lebih unggul dibanding negara sendiri. Mau sekeren apapun produk lokal, tetap kalah bagus dengan produk luar di mata masyarakat. Pola pikir masyarakat tentang negara luar yang selalu lebih unggul dibanding negeri sendiri masih berlaku. Entah kenapa, stereotip yang membuat tanah air menjadi lebih rendah di mata warga sendiri sulit sekali diubah. Padahal Indonesia kerap melakukan perbaikan dan berbagai terobosan baru hingga diakui dunia internasional. Sayangnya hal itu tetap gak menghilangkan pandangan masyarakat tentang Indonesia yang gak lebih unggul dari negara lain. Harga barang impor yang tentu lebih mahal membuat orang Indonesia merasa keren kalau mampu beli. Maklum, kesuksesan kadang dinilai dari hal semacam ini. Ngumpul-ngumpul bareng temen biasanya yang dibicarakan gak jauh dari menilai kadar kesuksesan satu sama lain lewat gaya hidup. Apa yang melekat pada tubuh dan kebiasaan sehari-hari menjadi tolak ukur kesuksesan tidaknya seseorang. Dengan harga barang impor yang rata-rata lebih mahal daripada produk lokal, membuat orang Indonesia memilih untuk menghabiskan uang guna membeli barang luar. Maklum, siapa sih yang gak senang dibilang keren dan sukses kalau memakai produk-produk mahal dari luar? Munculnya hasrat pengen bergaya ala seleb Hollywood ternama. Makanya barang apapun dibeli biar kayak mereka. Melihat betapa kerennya penampilan dan kebiasaan makan di restoran kece ala seleb Hollywood bikin para fans pingin kayak mereka. Makanya gak heran kalau muncul keinginan dari dalam diri untuk membeli barang-barang seperti yang dipakai para seleb ternama dunia. Begitupun nongkrong di tempat kece yang harga minimum dan makanannya sukses bikin isi dompet cepat tipis. Semua ini dilakukan demi menjalani hari mirip idola. Dari segi pelayanan, merek luar gak segan memberikan servis terbaiknya, sementara merek lokal terkadang gak mencantumkan customer care atau kartu garansi. Beli produk dari luar biasanya disertai pelayanan terbaik untuk pelanggan, gak sekedar staf yang ramah, tapi servis bagi konsumen pun demikian. Semisal tertera customer care yang bisa dihubungi ketika keluhan maupun kartu garansi jika produknya cacat atau rusak. Sedangkan produk lokal masih jarang yang begitu, sehingga masyarakat masih jarang membelinya. Produk lokal yang dipasarkan banyak kualitas,
kedua banyak kualitas 2, sedangkan barang kualitas 1 malah dijual ke luar negeri. Ini yang membuat masyarakat kapok beli barang asli negara sendiri. Hal lainnya yang menyebabkan masyarakat Indonesia nggak senang dengan produk lokal yaitu banyak kualitas bintang 2 yang dipasarkan. Sementara itu produk lokal dengan kualitas unggulan malah untuk diimpor. Makanya masyarakat Indonesia kapok beli barang asli negara sendiri. Daripada cepat rusak, mendingan beli yang mahal karena sudah terjamin. Desain produk lokal yang kerap mengikuti barang luar. Daripada pakai produk yang menyontek, lebih baik digunakan barang yang menjadi asal mula desainnya. Begitu kata masyarakat. Mungkin karena barang impor lebih dikenal di dunia, maka desain mereka banyak disontek produsen lokal. Yang begini membuat masyarakat gengsi menggunakan produk yang menyontek desain. Ujung-ujungnya masyarakat memilih barang yang menjadi asal mula desain itu. Kalau kamu pilih yang mana? Pada dasarnya, kecintaan masyarakat Indonesia masih kurang terhadap produk lokal. Meski banyak barang lokal dengan kualitas bintang 1 dipasarkan dan pelayanannya bagus, tetap sulit untuk merubah stereotip ini. Intinya adalah kecintaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan barang-barang lokal masih kurang. Kesadaran ini perlu ditingkatkan dengan campur tangan berbagai pihak. Apalagi sekarang sudah banyak barang lokal dengan kualitas bintang 1 dengan strategi pemasaran yang oke. Jadi sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan dengan maksimal. Kesadaran masyarakat untuk memakai produk lokal memang masih minim. Belum ada kecintaan yang sangat terlihat untuk gunakan produk lokal. Tapi balik lagi, selama mereka mampu dan sesuai dengan selera, ya nggak masalah juga. Setiap orang pasti punya selera berbeda. Kalau kalian sendiri lebih suka memakai produk yang mana? Produk lokal tidak kalah kualitasnya dengan produk asing. Dari sisi harga pun, produk lokal cenderung lebih murah dari produk asing. Anehnya, sisi positif produk lokal ini belum bisa berbanding lurus dengan minat konsumen. Artinya, produk lokal kita belum menjadi pilihan. Apa sih penyebabnya itu? Yang pertama ada klaim yang berlebihan. Pengenalan produk lokal seringkali terkesan lebay, sehingga menimbulkan overclaim. Lucunya lagi, klaim berlebihan terhadap produk tersebut tidak disertai dengan sertifikasi yang menunjukkan keabsahan dari klaim tersebut. Contohnya, produk organik, produsen bisa saja mengklaim bahwa produknya terbuat dari bahan-bahan organik dan sustainable. Namun, tanpa adanya sertifikasi, tentu akan menimbulkan keraguan dalam diri konsumen. Keraguan terhadap kualitas produk lokal. Konsumen cenderung percaya produk asing lebih berkualitas. Mengapa? Sebab produksi manufaktur di luar negeri lebih terstandarisasi daripada di Indonesia. Meski terkesan agak konyol, namun begitulah faktanya. Konsumen lokal justru meragukan kualitas produk dalam negerinya sendiri. Produsen harus bisa mengedukasi dan membangun mindset konsumen bahwa produk lokal tidak selalu buruk. Bahkan banyak sekali produk UKM yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk asing. Plagiarisme tinggi, produk yang kurang original. Apa sih yang tidak ditiru di Indonesia? Ketika ada produk yang lagi booming di pasaran, tidak lama kemudian bermunculan pesaing-pesaing baru. Fenomena ini terjadi hampir di semua kategori produk, baik kuliner maupun fashion. Target pasar belum jelas. Keterbatasan budget pada bisnis UKM seringkali mendorong produsen untuk memasarkan produk secara serampangan tanpa menentukan target pasar yang ingin dibidik. Strategi ini justru merupakan kesia-siaan dan hanya membuang waktu serta energi saja. Pemasaran yang random tanpa target pasar yang jelas tidak akan efektif, sehingga hasil yang diperoleh seringkali jauh dari harapan. Alih-alih mampu meningkatkan penjualan, justru tidak mendapat feedback sama sekali. Kemasan terkesan apa adanya. Tak bisa dipungkiri bahwa kendala modal menjadi alasan klasik bagi pelaku UKM. Dampaknya bahan-bahan yang dipilih berharga murah untuk menekan biaya produksi, termasuk untuk kemasan produk. Banyak sekali produk lokal yang dikemas ala kadarnya yang bisa mempengaruhi kualitas dan brand produk itu sendiri. Misalnya produk keripik tempe, produk cemilan, gurih ini masih banyak ditemukan di pasaran dengan kemasan plastik seadanya, jauh dari kesan eksklusif. Resikonya tentu saja penurunan kualitas produk, di mana produk mudah remuk dan melempeng seenak apapun keripik tempe. Apabila telah mengalami penurunan kualitas, tentu konsumen enggan untuk membelinya. Kurang konsisten, menjadi konsisten itu sulit. Itulah yang dialami oleh pelaku UKM
Mereka mengerjakan sendiri semua prosesnya dari produksi hingga pemasaran. Jikapun ada tim kerja, itu pun hanya lingkup kecil saja. Keterbatasan sumber daya ini menjadikan pemasaran produk tidak konsisten. Minim brand story. Banyak produk lokal yang beredar di pasaran masih minim brand story alias dipasarkan tanpa label sama sekali. Banyak yang bahkan tidak mencantumkan izin edarnya, padahal brand story penting untuk disampaikan kepada konsumen meski bisnis yang dijalankan hanya skala mikro atau bahkan ultra mikro, sebab konsumen bisa mengenal produk baik dari asal produksi, merek yang membedakan dengan produk lain, dan juga legalitas produk tersebut. Brand story yang minim justru menyulitkan konsumen untuk mengenal produk lebih dalam. Bagaimana konsumen menjadikan produk lokal tersebut pilihan apabila mereka tidak mengenalnya? Produk lokal harus mampu merajai pasar di negeri sendiri, bukan berarti anti terhadap produk asing. Hanya saja penting untuk mengembangkan produk lokal agar mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara, dan tentu saja tingkat kesejahteraan pengusaha lokal. Lantas bagaimana solusi untuk mengembangkan produk lokal agar bisa menjadi pilihan konsumen? Yang pertama, perlu adanya dukungan pemerintah terkait dengan ketersediaan bahan baku yang berkualitas agar kelangsungan produksi produk lokal berkualitas dapat terus terjaga. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbanyak wadah untuk pengembangan produk UKM, termasuk penyebaran informasi yang lebih luas hingga ke pelosok negeri. Harapannya, produk-produk lokal berkualitas dari UKM di wilayah-wilayah terpencil dapat mengemuka dan dikenal masyarakat lebih luas. Perlu memberikan edukasi dan awareness kepada konsumen terkait kelestarian lingkungan, di mana menggunakan produk lokal dapat mengurangi emisi karbon karena pengangkutan dan distribusi produk lebih dekat dibandingkan dengan produk asing. Perlu adanya human touch yang mampu menumbuhkan rasa empati dan kepedulian bahwa dengan membeli produk lokal berarti turut membantu meningkatkan perekonomian pelaku UKM.
Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka, tekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat Anda.